Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sebelumnya hadratul kurama, para bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar di Rosa Aswaja, mohon maaf bila ada keterlambatan. Tadi niatnya jam 9 lebih seperempat udah jalan, enggak taunya ada beberapa hal. Kemudian baru jam 10 kurang seperempat. Mari, tadi udah baca baca rawi ya Bu ya. Ya, biar untuk mengingatkan, untuk menyegarkan ingatan kita, menyegarkan pengajian ini, yuk kita baca sholawatan dulu. Tapi sholawatannya anak muda, ala anak muda sekarang. Manusia idolaku, ya Allah Muhammad, manusia yang kupuja, manusia yang kucinta, manusia pemberi syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar jamaah di Rosa Aswaja beserta keluarga kita dimanapun kita berada, mudah-mudahan tetap sehat walafiah, amin amin ya robbal alamin. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan kapanpun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Ini sudah tanggal 10 lebih, yaitu tanggal Sya'ban, bulan Sya'ban atau bulan ruah atau ruahan. Saya mau tanya Bu, kapan nisfu Sya'ban? Kapan? Malam apa? Malam Minggu atau malam Ahad. Insya Allah malam Ahad. Iya, ahli sunnah wal jamaah. Sebab malam nisfu Sya'ban ini, peringatan nisfu Sya'ban ini banyak yang nyinyir. Banyak yang mengatakan nisfu Sya'ban itu adalah ajaran yang bid'ah. Banyak yang mengatakan nisfu Sya'ban itu dalilnya tidak kuat, lemah. Ahli sunnah wal jamaah, terutama ala thariqatin an-nahdiyah yang kita pelajari sekarang ini, mengajarkan bahwa ajaran nisfu Sya'ban itu betul-betul dasarnya kuat. Betul-betul dasarnya kuat. Ada nggak yang hadir di sini nggak jalanin nisfu Sya'ban? Ada nggak? Ada nggak keluarga Aswaja yang hadir di sini nggak mau nisfu Sya'banan? Sangat rugi sekali. Dasarnya kuat, anjurannya kuat, karena malam ini adalah malam mustajabah. Nih Bu, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nisfu Sya'ban itu yang pertama dasarnya hadis. Misalnya
khamsu layalin la turaddu fiha dakwatun. 5 ini kalau ada grupnya ya Bu ya. Ada grupnya enggak ini? Saya tadi kebetulan mau sempet ini kebetulan udah ditulisin begini ini dasarnya kuat ya. Walaupun pakai ayat. Yang pertama malam itu awalul laitan min rojabah. Ada 5 malam. Yang 5 malam itu apabila kita doa di dalamnya cespleng. Tahu nggak cespleng? Tahu nggak cespleng? Manjur, tidak ditolak. Kata Rasul malam itu yang pertama adalah malam 1 Rajab. Yang kedua malam itu adalah walailatun nisfi Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, yang insya Allah akan kita peringati nanti malam Ahad yang akan datang. Insya Allah. Nih, kalau nggak tahu maka akan biasa-biasa saja. Tapi nisfu Sa'ban kalau nggak dijalanin akan terasa rugi, akan rugi sekali. Nih, ini yang kedua adalah malam nisfu Sa'ban, malam yang mustajabah. Yang ketiga adalah walailatu Jum'atin, malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima kata Rasulullah yaitu walailatul idaini, yaitu malam 2 Idul, 2 hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Coba biar tidak lupa, nanti ada yang kita baca, diingat-ingat terus, diamalin, insya Allah jadi ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah. 1 malam apa? Malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, malam nisfu Sa'ban itu yattali'u azza wa jalla ila khalqi lailatan min Sa'ban fayaghfiru ibadi al-isnaini illal isnaini masyakhin wa qatilun nafsi. Malam nisfu Sa'ban adalah malam yang mustajabah. Allah memandang kita, Allah mengampuni noda dan dosa kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, kecuali 2 orang. 2 orang itu siapa? 2 orang itu adalah al-masyakhin, yaitu masyakhin adalah tukang penebar hoak, tukang adu domba. Ya, sekarang ini makanya hati-hati, pemilu sudah selesai, betul apa enggak? Ya, siapapun yang menang kita tidak tahu karena belum selesai penghitungannya. Mudah-mudahan jagoan kita semua, doa kita semua dikabulkan oleh Allah yang jadi. Amin. Amin ya Rabbal. Tidak perlu kita menyebar hoak, tidak perlu kita membuat keresahan. Nah, kesana kemari. Yang kedua adalah para pembunuh. Jadi yang pertama ada al-masyakhin, orang yang menyebar fitnah, menyebar berita hoak. Berita hoak itu bisa dari omongan, bisa dari share, dari SMS, betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang ketiga para pembunuh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nih, yang ya malam nisfu Sa'ban
Itu sampai dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Fatir ayat 10, kata Allah, ilayya yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'uhu. Seluruh amal itu akan diangkat, akan diterima oleh Allah. Karena malam nisfu Sa'ban itu sebagaimana kata rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Hunjah, dan kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, malam nisfu Sa'ban itu adalah malam diangkatnya amal dalam 1 tahun dan ditetapkannya amal. Jadi malam tutup buku 1 tahun, mulai dari nisfu Sa'ban tahun kemarin sampai besok malam Ahad, itu amal perbuatan kita baru tutup buku tahunan, yaitu malam nisfu Sa'ban. Kemudian setelah ditutup dibuka kembali. Ayo saya mau tanya, kepengen enggak ketika kita ditutup buku kita ditulis dengan tutupan husnul khotimah, ditutup sebagai hamba yang an-najih, hamba yang beruntung, hamba yang sukses. Karena noda dosanya diampuni oleh Allah, dosanya banyak, catatan noda dan dosanya, kesalahan banyak, tapi udah didelete, udah diampuni oleh Allah, dicoret diampuni oleh Allah, dicoret diampuni oleh Allah. Kepengen enggak? Kepengen enggak? Masya Allah, kepengen enggak? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Masya Allah, ketika tutupan setan, penutupan buku pas malam nisfu Sa'ban, itu ada setan dan iblis yang gembira. Tapi ada yang setan dan iblis itu menyesal karena usahanya 1 tahun menggoda, mengkelabui, menjerumuskan manusia, gagal total. Alhamdulillah, ketika amal itu diangkat ya ke hadapan Allah oleh para malaikat, yang ada catatan-catatan yang bagus. Karena amal yang diterima oleh Allah hanya amal yang bagus. Amal yang jelek, doa yang jelek tidak akan diangkat oleh Allah, nggak akan diterima oleh Allah. Yang bagus-bagus itulah yang diterima Sang Maha Bagus, Maha Indah. Allah itu Maha Indah, Allah itu Maha Thayyib, Allah itu Maha Jamil, Allah itu Maha Badi. Yang diterima yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Malam itu ketika dilaporkan, ya catatan-catatan dalam buku kita bagus, ahli ngaji, ahli tolabul ilmi, ya suka jamaah, ya kemudian suka baca kalimat thayyibah setiap kali, setiap ngaji di Rosa Aswaja, setiap ahad, setiap pekan yang dibaca kalimat thayyibah, mendoakan orang tua, mendoakan guru-gurunya. Amin ya Rabbal. Semua adalah bagus. Enggak bagus udah didelete oleh Allah, udah dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan membacanya? Kapan amalan apa yang harus kita baca di malam nisfu Sa'ban? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, itu ya, qumu lailaha wasummu yaumaha, maka beramallah, maka bersolatlah, ibadahlah di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Akan lebih cakep nih Bu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, nisfu Sya'ban itu diawali dengan hari Ahadnya, ya, hari Jumatnya. Hari Jumat itu malam hari tanggal 13. Hari Sabtunya ya. Hari Jumatnya kita mulai puasa, apalagi kalau puasanya sejak hari Kamis. Puasa Kamis. Puasanya diniatin kalau yang punya qadha, yang Ramadannya kemarin ada kurang sempurna karena ada halangan, karena ada ilat, karena ada sesuatu yang syar'i sehingga kita tidak puasa atau membatalkan puasa, maka bisa juga puasanya hari Kamis, niatnya puasa qadha. Insya Allah puasanya qadha dapat, kemudian puasa bidnya, puasa pertengahannya bulan dapat, amin ya robbal. Juga puasa Kamisnya dapat. Hari Jumatnya niatnya juga puasa bid. Hari Sabtunya niatnya puasa bid. Hari Ahadnya puasa nisfu Sya'ban. Malamnya untuk ibadah dan baca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Juga siangnya kita puasa. Ada dasarnya enggak? Ada dasarnya, kuat, hadisnya kuat. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yang zilu fi ali kuburu bisyamsi, karena Allah itu sejak ghurubum syafyi, sejak waktu maghrib itu datang, ya, ila sama dunia, ya, itu Allah turun sejak mulai maghrib sampai turun ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah? Firmannya min mustaghfarin faghfir lahu. Hei, siapa orang yang minta ampunan kepadaku, faghfir lahu, maka aku Allah akan mengampuninya. Waduh. Jadi kata Allah, kalau setiap kali masuk nisfu Sya'ban, sejak mulai maghrib Allah turun ke langit dunia seraya berseru. Seruan yang pertama kata Allah, ala min mustaghfarin fastaghfir lahu. Ayo, siapa orang yang minta ampunan kepadaku, maka aku Allah akan mengampuninya. Bahkan di dalam hadis qudsi yang lain, ya bani Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Wahai manusia, seandainya dosa kalian bertumpuk ila ananis sama, sampai setinggi langit. Terusan hadis tersebut, walau bikiradil ardi, bertumpuk terus noda dan dosa kalian walaupun seberat bumi. Apa kemudian engkau mau minta ampun aku kepada Allah, aku Allah akan mengampuninya, kecuali dosa syirik. Dosa menyekutukan kepada Allah hanya bisa dengan taubatan nasuha. Jadi sebagai hamba harus optimis. Kita ini hamba yang pendosa, betul apa enggak? Yang banyak noda dan dosanya, banyak dosa dan noda kepada Allah, kepada orang yang terdekat kita, dengan suami kita, dengan istri kita,
dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, itu yang kita lakukan. Betul apa enggak? Walaupun bertumpuk-tumpuk kesalahan kita, kalau memang kita mau datang kepada Allah, mau minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Apalagi malam nisfu Sya'ban yang kata Allah, alamin mustaghfarin fastaghfir lahu. Ayo orang-orang yang punya salah sama aku, ya salah kita banyak Bu, betul apa enggak? Jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja kadang-kadang kita merencanakan belanja, merencanakan apa? Masak, betul apa enggak? Di dalam sholat itu yang 5 sampai 6 menit kadang-kadang di dalam sholat lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat kepada Allah. Betul apa betul? Ada yang jalanin begitu? Ono wonge teko nok kene. Ayah orangnya. Banyak salah kita. Tapi kalau mau minta ampun kepada Allah, termasuk nih Bu ya, amalan pembakar noda dan dosa. Nih jangan dikira Bu, di samping kewajiban kita ini dihapus, yaitu orang cari ilmu. Karena nggak cari ilmu, nggak ngaji, hukumnya haram. Kalau haram, hukumnya dosa. Walaupun ngajinya itu jiping, ada yang nulis, ada yang jiping ngaji kuping, masuk kuping kanan, kupang kiri. Ada nggak begitu? Ada nggak? Dikasih sekali kadang-kadang masih bengong, kasih 2 kali masih bengong, baru ketiga kali nyohok, gitu. Ada begitu? Ada orangnya? Yang di pojok itu ya. Ini Ibu ya. Tapi yang kita lakukan seperti ini, menyisihkan waktu seperti ini. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi semuanya meminta ampun, memintakan ampun dan mendoakan kita. Senang apa senang? Bahkan ikan-ikan di laut itu banyak apa enggak ikan di laut? Semua ikan yang ada di laut semua memintakan ampun kita, mendoakan kita. Itu kata siapa? Kata Rasulullah, hatal khitana fil bahri. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu memintakan ampun dan mendoakan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kata Allah lagi, alamin mustarzikin farzuquhu, alamin mustarzikin. Orang-orang yang minta rezeki, orang yang kepingin minta rezeki, badannya sehat walafiat, rezekinya gemerujuk, rezekinya gampang, rezekinya mudah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Iya, apa yang dilakukannya jadi hidupnya berkah dan manfaat. Masya Allah. Alamin mustadzrakin, wahai orang-orang yang minta rizki kepadaku, farzuquhu, maka mintalah rizki kepadaku Allah, maka aku Allah akan memberikan rizki. Rizki nggak hanya berupa uang, tapi rizki itu luas. Rizki berupa yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Ya Allah Bu, kalau ada pilihan, kepingin badannya sehat atau kepingin rizkinya banyak tapi stroke? Ayo. Iya, mudah-mudahan amin ya rabbal. Ikhtiarnya jalan, doanya jalan. Ya Allah. Jadi ketika kita kepingin minta diberikan rizki oleh Allah dalam artian yang luas,
mintalah terutama di malam nisfus Sa'ban. Kemudian kata Allah lagi, alami betutala fa'afiyahu. Orang-orang yang sakit, ya, kalau kepingin sembuh maka mintalah sembuh kepadaku Allah, maka aku Allah akan menyembuhkannya. Ayo yang punya sakit-sakit, ada sakit, ya, ada sakit kolesterolnya naik, darah tingginya naik, gulanya naik, apalagi Bu, encoknya naik, termasuk kantongnya kempes. Iya, ayo minta kepada Allah agar disehatkannya, terutama malam nisfus Sa'ban. Pak Ustadz, itu saya doanya kok nggak bisa bahasa Arabnya. Nggak apa-apa, Allah lebih tahu. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Apalagi sampai doanya sampai nangis. Jangan hanya kalau disengak suami saja nangis. Selanjutnya, ala kadza hatta yatali al-fajr. Mintalah ini itu kepada Allah, minta itu semua sampai terbit waktu fajar, waktu sholat subuh. Nih, setelah kita tahu ternyata ada janji-janji Allah, ternyata apa yang kita laksanakan selama ini ada dasarnya. Betul apa enggak? Ada dasarnya, ada marojiknya, ada referensinya dari Allah dan Rasulnya, kan gitu. Jadi jelas, mantap, yakin. Nah sekarang apa yang kita baca? Yang kita baca, amalan yang kita lakukan pertama, Bu, banyak sekali yang menjalankan. Tapi saya sarankan kalau habis maghrib kita yang menjalankan ritual nisfu Sa'ban habis maghrib, diawali setelah sholat maghrib, kemudian diawali dengan sholat awwabin terlebih dahulu. Sholat ba'diyah maghrib, apa? Sholat ba'diyah maghrib. Ada orang yang ngajarin kita usolli sunatan nisfi Sa'ban, ada. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk kita biar istiqomah, sholat awabin tuh niatin aja ba'diyah maghrib, usolli sunatal ba'diyah maghrib 2 rakaat, selambanya 4 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah, yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Hafal apa enggak? Hafal apa enggak? Masya Allah. Demikian 2 rakaat selanjutnya. Jadi sholatnya 4 rakaat. Niatnya ba'diyah maghrib 2 rakaat. Itu yang pertama mu'akad. 2 rakaat itu yang pertama, yang kedua itu ghairu mu'akad atau sholat sunat biasa. Jadi 4 rakaat. Kemudian membaca Yasin. Sebelum membaca Yasin diniatin dulu, ya, kita niatnya kepada Allah, kita ngirim arwah jamak terlebih dahulu untuk orang yang kita cintai. Betul apa enggak? Yang di masjid, yang di musola atau di rumah sendiri enggak apa-apa, ya. Ini kalau bisa sih berjamaah. Betul apa enggak? Nah, niat yang pertama setelah kita mau baca Yasin, niat yang pertama agar ditetapkan iman dan Islamnya, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan hidupnya,
diberikan rizki yang banyak. Nah, ketika meninggal diberikan husnul khatimah. Nah, ini kasih umur panjang fi taatillah, husnul khatimah. Kemudian baca doa nisfu Sa'ban. Nah, kemudian sebelum membaca Yasin yang ketiga diniatin agar kasih rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat. Betul enggak? Niatnya begitu apa enggak? Ayo, niatnya begitu apa enggak? Yang ketiga, setelah kita sebelum membaca Yasin diniatin dulu ya, agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Ya, kalau orang itu suka doa, suka infak, ya, suka bersedekah, itu biasa, apalagi disertai dengan doa nisfu Sa'ban, maka Allah akan menyelamatkan kita. Seharusnya nih banyak cerita. Seharusnya ada orang dalam perjalanan dirampok, dibekal, bahkan digorok lehernya. Itu kenyataannya. Tapi karena banyak doa, banyak istighfar, banyak berinfak, banyak membaca Yasin, maka Allah akan menyelamatkannya. Menyelamatkan dalam apa? Terjadian itu bukan dalam alam nyata, kejadiannya dalam alam mimpi. Kadang-kadang ada orang yang waktu seharusnya kendaraannya hilang, duitnya dicopet, ya hartanya hilang, bahkan kebakaran, tapi dia itu suka ngaji, dia itu suka berdoa, suka baca Yasin, yang diniatin itu Allah menyelamatkannya. Jadi yang hilang, motor yang hilang, kendaraan yang hilang, yang terjadi kebakaran enggak terjadi, terjadinya dalam mimpi. Kadang-kadang begitu apa enggak? Nih, Bu. Kadang-kadang kita ini lagi tidur, tahu-tahu ada yang ngambil barang kita, ya, barang kita cek ternyata pada nggak ada. Nggak taunya kita dalam keadaan Kalau mimpi itu kejadian apa enggak? Allah mengalihkan yang seharusnya ada di waktu alam nyata, dibawa di alam mimpi. Allah menyelamatnya dengan cara yang cakep. Kepengen nggak begitu? Kepengen nggak? Maka jangan sia-siakan malam nisfu Sa'ban. Sangat rugi sekali. Kalau perlu sekarang udah persiapan. Persiapan doanya itu di banyak apalagi zaman sekarang itu udah mulai banyak ya, di Majmu' Syarif, Majmu' Latif itu udah mulai banyak doa nisfu Sa'ban. Insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan ayo kita baca salawatan lagi ya. Baca salawatan lagi ya. Atau sebelumnya ada, silakan yang bertanya. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Jadi kuncinya begini, Bu. Baik sholat sunnah maupun sholat fardu yang sifatnya sirriyah. Sirriyah itu yang nggak boleh ngomong yang kenceng, baca yang kenceng. Sholat duhur, sholat asar, ya, sholat sunnah hajat, sholat sunnah apapun, ya,
itu kalau memang sholat sunnah atau hajat itu dianjurkan rakaat yang pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Kecuali ya, ada anjuran yang kebetulan ketika kami di pesantren, di beberapa pesantren termasuk guru-guru kami yang ngajarin, termasuk yang barusan 1, 2, 3 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah, Kiai Haji Maimun Zubair, itu ngajarin kita kecuali kalau sholat qobliyah subuh. Nah, kalau qobliyah subuh, barang siapa yang mendawamkan sholat qobliyah subuh, rakaat yang pertama itu membaca surat Al-Insyirah, yaitu surat Alam Nasyarah. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Maka Allah lancarkan rizkinya dan rizki keluarganya. Rizkinya jadi gembrujuk. Tahu nggak gembrujuk, Bu? Gembrujuk tahu nggak? Oh iya, Masya Allah. Kalau dia dagang, dagangnya jadi laris, maju, untungnya banyak. Rasanya itu kalau uang itu taruh di dompet, dikasih suami, untung dari dagang, untung dari usaha, dikasih anak, kasih cucu, rasanya duitnya itu adem, anteng banget. Ada nggak kadang-kadang uang baru taruh di dompet, rasanya di dompet ini nggak betah. Ada nggak begitu? Wih, kau cicing wae. Yang di depan, yang di belakang. Ada nggak? Duit ketika dikasih suami yang seharusnya untuk 1 bulan, kadang-kadang untuk 1 minggu habis, ludes. Ada nggak begitu? Rasanya di dompet itu panas banget, ada nggak? Masya Allah. Nah, itu tanda-tandanya orang yang kurang kalau qobliyah subuhnya nggak baca Al-Fil, Al-Insyirah dan Alam taro atau surat Al-Fil. Di antaranya begitu. Nah, ya Bu ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo, Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Enggak ada. Ya, kalau memang tidak ada Bapak-bapak, nih ada sedikit oleh-oleh. Ini Bu ya. Ibadah apa? Pertanyaannya begitu. Ibadah apa dimanapun yang kita lakukan. Misalnya kita umroh, ada di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi. Kemudian kita ada di rumah. Kemudian di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Amalan apa yang paling banyak kita lakukan? Ayo kok cicing wae. Amalan apa itu? Amalan apa, Bu? Amalan sholat. Masya Allah. Jadi ini Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu amalan yang paling pokok, amalan yang nanti menjadi penentu. Jadi ketika kita nanti disidang oleh Allah, semuanya dianggap beres kalau memang sholat itu beres. Kalau sholat wajibnya ada bolong-bolongannya, tambahin dengan sholat sunnah yang diperbanyak, insya akan menutupinya. Nah, oleh karena itu makanya yang perlu saya ingatkan, saya mau tanya sedikit, Bu. Kuncinya kalau di dalam sholat itu rukun dan syaratnya dilaksanakan, betul apa enggak?
Betul apa enggak? Jadi kalau syarat dan rukunnya ditinggalkan, maka khawatir sholatnya tidak sah. Udah capek kagak sah lagi. Nah kuncinya kalau itu rukunnya rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Nih namanya gerakan. Ruku yang benar. As-sholah raihatul badan. Ya Pak ya. Sholat itu kalau dikerjakan dengan betul dan benar jadi sehat. Ya, kalau orang itu sakit boyok, ada nggak sakit boyok? Sakit pinggang. Maka kalau malas olahraganya diganti dengan sholat. Zuhanya yang asalnya 2-4 rakaat diganti sampai 10 rakaat, 12 rakaat. Yang asalnya sholatnya cepat-cepat mulai ganti mulai pelan-pelan. Kuncinya nih rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Jadi berupa gerakannya begini. Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, semuanya itu harus ada yang namanya thama'ninah. Enggak boleh sholat itu ngetril. Tahu nggak sholatnya ngetril? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi di sono tok tok tok, ibu, assalamualaikum. Ya, ada tamu. Biasanya buru-buru apa enggak? Sholat harus pakai ilmu. Makanya kuncinya ada thama'ninah. Paling cepatnya thama'ninah yaitu biqadri qiraati subhanallah, kira-kira bacaan subhanallah waktu i'tidal rabbana lakal hamdu. Seandainya enggak baca tapi diem aja, kira-kira bacaan subhanallah sah apa enggak? Sah apa enggak? Nih kuncinya. Yang kedua rukun qauli, rukun yang berupa omongan, berupa ucapan. Di dalam sholat itu ada berapa? Ada berapa? Ada 10? Ada berapa? Ada 5. Iya, yang sebenarnya ini ada 5, cuma di tenggorokan Pak. 5 ada ragu-ragu. Yang satu nggak berani ngomong. Nah itu kalau diterusin bisa jantungan tuh. Harus yang tegas. 5 salah bener yang penting jelas itu. Ada 5. Sholat itu harus jelas, fokus. Makanya yang pertama apa? Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Alifnya, harokatnya, sukunnya, tasjidnya harus jelas. Kira-kira kupingnya denger. Ada enggak orang sholat? Allah. Ada enggak? Ayo jujur, ada enggak? Lagi ngantuk. Allah. Padahal rukun qauli itu kuncinya fasih, tartil, jelas, kedengaran kupingnya. Allahu Akbar. Kita bicara Allah, kemudian dalam hatinya niat usolli sunnata duha lillahi ta'ala. Kalau niatnya sholat wajib ada 3 rukunnya. Rukun niat itu ada rukunnya. Kalau sholat wajib itu ada fi'liyah, usolli, harus itu. Yang kedua ada fardhiyah, fardol. Yang ketiga ada ta'yin, menjelaskan. Apa itu? Seorang jamaah di Rosa Aswaja harus tahu. Ta'yin artinya menjelaskan sholat apa. Usolli fardhodh zuhri lillahi ta'ala arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, hukumnya sunnah. Ya, nanti kadang-kadang kalau dalam niat itu ada dalam hati Allah, ketika dalam Allah usolli fardhodh zuhri lillahi
ta'ala. Kalau usolli fardhu dzuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati ada'anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ada enggak begitu? Nah, salat itu harus pakai ilmu, fokus. Usolli fardhu dzuhri, usolli fardhul asri. Dalam hatinya itu yang jelas. Ada, makanya tahu rukunnya. Rukunnya usolli, fi'liyah, fardhiyah, fardhol. Kemudian ta'yin menjelaskan usolli fardhol asri. Kalau yang makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat duha, usolli sunata duha lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sholat tahajud, usolli sunata tahajuti lillahi ta'ala. Pakai niat. Pertama takbir, ucapannya takbir yang jelas. Yang kedua apa? Ayo, setiap sholat sunnah maupun sholat wajib. Yang ketiga apa? Baca Fatihah. Nggak hafal bacaan yang lain, surat yang lain nggak apa-apa. Tapi setiap rakaat Fatihah harus hafal, dibaca harus jelas. Mohon maaf, sholat itu nggak pakai ilmu darmo gandul. Tahu nggak ilmu darmo gandul? Ilmu pelongak-pelongok. Allahu Akbar. Pelongak-pelongok. Ada nggak begitu? Apalagi yang pada jamaah. Ada nggak? Pakai ilmu pelongak-pelongok. Yang kedua pakai ilmu dumet-dumet. Boleh kalau memang yang nggak rukun pakai dumet-dumet boleh. Ilmu meneng boleh. Ilmu pelongok-pelongok boleh. Tapi kalau yang rukun wajib ikutin Rasulullah ketika cara sholatnya. Nggak boleh dumet-dumet, nggak dumet-dumet. Kalau ibu ngelihat ayam, belakangnya ayam itu apa namanya? Yang tempat keluar telur, keluar tempat apa itu? Dumet-dumet. Dari sholat Allah. Ada nggak? Dumet-dumet. Kalau yang rukun harus dibaca jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Jelas. Yang kedua, yang ketiga apa? Ayo. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hukumnya sunat abad. Seandainya lupa nggak tahiyat awal, sholatnya sah apa enggak? Sah. Duduk dan bacaan tahiyat akhir itu hukumnya rukun, hukumnya wajib. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Baca yang jelas, yang tartil, tidak usah terburu-buru. Ada nggak orang baca tahiyat? Tahiyatul mubarakatus thayyibatul. Ada nggak? Ada nggak? Kadang-kadang dalam sholat itu yang sunnah dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dijelasin. Kadang-kadang yang rukunnya malah yang setelah kita ngaji yang seperti itu dihilangkan, ditinggalkan. Insya Allah. Nih, yang keempat apa? Baca sholawat kepada Nabi. Kalau keluarga Nabi itu hukumnya sunnah abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kelima, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Baca yang jelas ya. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Apalagi kalau capek, apalagi kalau ngantuk, assalamualaikum. Bener enggak? Assalamualaikum itu jelas apa enggak? Salah. Assalamualaikum. Assalam. Baca assalamualaikum warahmatullah. Ya, karena kita ini kita baca doa. Tapi sebelum baca doa dulu kita baca apa nama Allahul Kafi.
Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi lukulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Buah mangga buah manggis enggak nyangka jamaahnya manis-manis. Ya. Irian burungnya cendrawasih. Sekian terima kasih. Makan ketupat pakai santan. Menawi kaulo lepat nyun ngapunten. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi jadnal kafi likulin kafi walamanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan keluarga besar jamaah di Rosa Aswaja, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, sehat lahir batinnya. Bila ada yang kurang sehat, sakit boyok, sakit kolesterol, sakit apapun lahir dan batinnya, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah dari segala macam penyakit. Min rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk. Wadamil aswad, dari darah hitam, darah yang kental yang banyak sekarang menyebabkan banyak orang yang sakit stroke. Wadamil akbar, wadail akbar, dan dari penyakit-penyakit berat yang lainnya untuk diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semuanya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan bisirri wa asrariha al-qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'azzamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamati syahri Sa'ban. Ikdi khawaijana ya Allah, kabulkanlah hajat kami, cita-cita kami, wa khawaji auladina wa ahlina wa usratina, dan hajatnya anak cucu keturunan kami dan keluarga kami, min khawaiji dunya wal akhirah. Wa yasir jami umurina, dan mudahkanlah urusan kami, wa umurihim, dan urusan mereka seluruhnya, min umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kepada kami, ya Allah, kami memohon ilmu yang manfaat, ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah, ya Allah. Wa rizqan halalan thayyiba, dan rizki yang halal, yang bagus, yang luas, yang banyak. Wa amalan mutaqabbala, dan seluruh amalan yang diterima, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanaka wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa malam Ahad, malam nisfu Sa'ban, insya Allah.